Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati. Sapaan Tuhan tiap pagi dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, edisi hari Selasa 8 November 2022. Pada bulan November ini, tema satu hati kita tentang bisikanlah terus doamu. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan buka dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Selamat pagi. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Hingga pagi ini kami boleh beroleh kekuatan dan kesehatan yang baru dari Engkau. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Sertai kami, pimpin kami di dalam rasakan dan menghayati firman-Mu agar kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita akan melandasi firman Tuhan ini dari Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 yang akan dibantu oleh adik Oci dalam membacakan firman-Nya. Silakan Adik Oci. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, terima kasih Oci sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Semoga Oci senantiasa terberkati dan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Nah, Ibu, Bapak, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini akan diberi judul tentang dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau dalam nama Kristus. Cukup banyak Alkitab memberikan contoh pemakaian frasa di dalam nama. Nah, uniknya pemakaian frasa tersebut selalu berkaitan dengan nama Ilahi. Yesus berkata bahwa Dia ada di tengah-tengah 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namanya. Matius 18 ya, ayat yang ke-20. Demikian juga ketika orang-orang mengeluk-elukan Yesus di Yerusalem, mereka berseru bahwa Dia datang di dalam nama Tuhan. Murid-muridnya diperintahkan oleh Yesus untuk membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, kita teruskan di belakang, itu juga ada ungkapan
dan Bapa akan memberikannya di dalam namanya, di dalam nama Yesus. Yohanes juga menulis bahwa oleh iman kita akan memperoleh hidup di dalam nama Yesus. Nah, bagaimana kita berdoa di dalam nama Yesus yang diajarkan dalam Yohanes 14 ayat 13-14 tadi? Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, beberapa orang dengan salah memahami ayat ini, ada yang beranggapan bahwa kalau kita mengatakan atau asal kita mengatakan di dalam nama Yesus pada akhir sebuah doa, maka Allah akan selalu mengabulkan doa kita, apa yang kita minta. Dan ini pada dasarnya memperlakukan di dalam nama Yesus itu sebagai sebuah mantra. Jadi asal kita mengatakan di dalam nama Yesus, maka semuanya akan dipenuhi. Ini seperti sebuah mantra. Ini anggapan dari beberapa orang yang salah memahami ayat ini. Karena berdoa di dalam nama Yesus, itu artinya kita berdoa dengan otoritas Yesus dan meminta kepada Allah Bapa untuk menjawab doa kita karena kita datang di dalam Anak-Nya, yaitu Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus memiliki arti yang sama dengan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan sebagai mantra-mantra, tetapi kita berdoa datang dalam nama Anak-Nya dan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut atau sesuai dengan kehendak-Nya, kehendak Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Berdoa di dalam nama Yesus berarti berdoa untuk hal-hal yang menghormati dan memuliakan Yesus. Mengucapkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Kristus, pada akhir dari doa, bukanlah sebuah mantra. Jika apa yang kita minta dalam doa, bukanlah untuk kemuliaan Allah, dan bukan sesuai dengan kehendak-Nya, maka mengatakan di dalam nama Kristus, itu tidak ada artinya. Yang terpenting adalah berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus dan bagi kemuliaan-Nya. Bukan sekedar menempelkan kata-kata tertentu pada akhir doa. Dalam doa bukan kata-katanya yang terpenting, tetapi maksud dari doa itu. Banyak terjadi pengucapan dalam nama Kristus itu tidak diucapkan dalam akhir doa dengan alasan kelupaan atau untuk mempercepat kalimat supaya doa itu cepat selesai. Ada juga yang menganggap bahwa ucapan itu tidak penting. Nah, Ibu Bapak, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa janganlah hal itu terjadi lagi karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah untuk kita.
Berdoa untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah itu pada hakikatnya adalah berdoa di dalam nama Allah. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih kami boleh menghayati dengar firman Tuhan dan sapaan pada pagi ini. Biarlah kami semakin hari boleh Tuhan ingatkan agar kami boleh berdoa dengan benar yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Bukan karena ucapan kami, permohonan kami yang bagus dan panjang, tetapi seluruh doa yang kami panjatkan, itu semuanya terpusat di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang sebagai anak Tuhan yang ingin memuliakan Engkau, dan kami percayakan doa permohonan kami di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus, kami boleh berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan satu hati pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bang Teva dan juga DOC yang sudah membantu dalam pelayanan renungan satu hati pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.